warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ersa Pani Hoirunisa. Saya Siti Nur Hasanah. Saya Risya Dwi Asila. Saya Balkis Sapindri Husin. Saya Maritza Batsa. Pengembangan ilmu pengetahuan tidaklah berlangsung secara mendadak, melainkan melalui proses bertahap dan evolutif. Karenanya, untuk memahami sejarah perkembangan ilmu pengetahuan harus melakukan pembagian atau klarifikasi secara periodik. Umum, pengetahuan pada zaman prasejarah ditandai dengan adanya 4 kemampuan. Yang pertama, pengetahuan berdasarkan pada pengalaman. Yang kedua, kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan. Yang ketiga, kemampuan menulis, berhitung, menyusun kalender yang didasarkan atas sintetis terhadap abstraksi yang dilakukan. Yang keempat, kemampuan meramal peristiwa-peristiwa fisis atas dasar peristiwa-peristiwa sebelumnya. Ini secara umum terbagi menjadi 3 fase, yaitu 1. Zaman batu tua. Zaman ini telah mempunyai beberapa ciri khas, di antaranya adalah menggunakan alat-alat sederhana yang dibuat dari batu dan tulang, mengenal cocok tanam dan berternak, dan dalam kehidupan sehari-hari didasari dengan pengamatan primitif. Zaman batu muda. Di zaman ini telah berkembang kemampuan-kemampuan yang sangat signifikan. Kemampuan itu berupa tulisan, kemampuan membaca, dan kemampuan menghitung. Dan yang terakhir, zaman logam. Pada zaman ini, pemakaian logam sebagai peralatan sehari-hari, bahkan sebagai perhiasan, peralatan masak, atau bahkan peralatan perang. Pada masa ini, karya-karya yang ada berupa didominasi dengan alat-alat yang terbuat dari besi dan perunggu. Seni membuat patung juga menjadi karya fenomenal pada masanya, bahkan sampai saat ini. Yunani kuno. Setelah zaman purba atau zaman prasejarah, manusia mengalami kemajuan dalam pemikiran. Yunani kuno adalah peradaban dalam sejarah Yunani yang dimulai dari periode Yunani Arkais pada abad ke-8 sampai ke-6. Masa ini sering disebut sesuatu peristiwa yang ajaib. Peristiwa tersebut adalah lahirnya filsafat. Zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat, karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide atau pendapat mereka. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat, karena bangsa mereka saat itu tidak mempercayai mitologi-mitologi. Bangsa Yunani juga tidak menerima pengalaman dengan sikap menerima mentah-mentah begitu saja, melainkan mereka menemukan sikap untuk menyelidiki sesuatu secara kritis dan mendalam. Sikap inilah yang menjadi dasar ilmu pengetahuan modern saat ini. Beberapa filsafat yang terkenal adalah Alexander Agung. Adalah seorang raja dari Makedonia, sebuah negara di Yunani kuno utara. Lalu, Plato. Plato adalah seorang filsuf Yunani klasik, matematika, mahasiswa Socrates. Perkembangan ilmu pada zaman abad pertengahan. Zaman abad pertengahan sering kita kenal dengan nama Middle Age. Zaman ini terjadi pada abad 6 Masehi sampai sekitar abad 14 Masehi. Zaman ini ditandai dengan tampilnya para teolog di bidang ilmu pengetahuan. Hampir semua ilmuwan pada zaman ini adalah seorang ahli agama. Hal ini menyebabkan aktivitas ilmiah terkait erat dengan aktivitas keagamaan. Ketika bangsa Eropa mengalami kegelapan, Islam justru mengalami kebangkitan yang dimulai dari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi. Pada zaman Bani Umayyah, Islam telah menemukan suatu cara pengamatan astronomi pada abad ke-7 Masehi. Dan pada abad 8 Masehi telah mendirikan sekolah kedokteran dan astronom. Serta Islam telah memperluas pengamatan terhadap ilmu kimia, obat-obatan, ilmu bumi, dan ilmu tumbuh-tumbuhan. Islam juga telah mendirikan penerjemahan berbagai karya Yunani dan menyebarluaskannya sehingga dapat dikenal dunia barat pada masa keemasannya, serta menegaskan sistem desimal dan dasar-dasar aljabar. Perkembangan ilmu pengetahuan di beberapa wilayah kekuasaan Islam juga sudah maju.
Di India, telah dibangun sekolah-sekolah yang mempelajari ilmu pengetahuan umum seperti ilmu logika, geometris, geografi, politik, dan matematika. Zaman berikutnya yaitu zaman Renaissance. Zaman ini terjadi pada abad ke-14 sampai abad ke-17. Setelah Eropa mengalami masa-masa kegelapan, para pemikir berusaha mencari ide-ide baru dengan cara mempelajari ilmu-ilmu dari zaman Romawi kuno, Yunani kuno, atau Kerajaan Ottoman untuk kemudian dimodifikasi. Secara harfiah, Renaissance sendiri berarti terlahir kembali. Perkembangan ilmu pengetahuan alam yang sangat pesat terjadi pada zaman ini, di mana orang-orang berpikir secara tuntas, atau dengan kata lain, Renaissance merupakan seluruh manifestasi kehidupan manusia total. Secara tuntas artinya ingin mengarah pada pencapaian suatu hal atau achievement. Ini berarti juga berpikir tuntas adalah suatu dorongan untuk melakukan sesuatu, kegiatan yang tidak sekedarnya saja atau tidak setengah-setengah, baik dalam ilmu pengetahuan, filsafat, kesenian, politik, dan ekonomi. Sehingga terjadi bidang-bidang tersebut mengalami perkembangan dengan pesat setelah masa Renaissance ini. Di antara penemuan-penemuan pada zaman Renaissance, penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan alam pun sangat berkembang pesat. Penemuan utama yang membawa kesempatan bagi para ahli untuk mengembangkannya. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Renaissance. Ada seorang tokoh yang bernama Nicolaus Copernicus yang berpendapat bahwa bumi adalah pusat alam semesta, bukan bumi yang menjadi pusat jagat raya tetapi matahari. Bumi dan planet mengelilingi matahari selama setahun dan berputar pada porosnya selama 1 hari. Teorinya kemudian disebarluaskan oleh Giordano Bruno, tetapi ia dibakar karena teori itu bertentangan pada pandangan gereja. Kemudian pandangan ini diteruskan oleh Copernicus dan diteruskan oleh Johannes Kepler dan Galileo Galilei. Penemuan ini menjadi sangat luar biasa dan mengakibatkan revolusi astronomi pada abad ke-15. Beberapa tokoh atau pelopor ilmu pengetahuan diantaranya ialah Francis Bacon. Ia adalah ahli politik dan filsafat bahasa Inggris. Menurut pandangannya, pengetahuan itu tidak ada secara a priori di benak kita, melainkan diperoleh melalui pengalaman empiris. Kekacauan dalam ilmu disebabkan oleh manusia terlalu mendewa-dewakan kekuatan berpikir rasio dan melupakan alam. Selanjutnya ada Roger Bacon yang memasukkan ilmu alam dalam mata kuliah perguruan tinggi di Inggris. Demikian pula pada zaman Renaissance mulai tumbuh akademi-akademi sains, teknik, seperti di Paris Academia des Sciences, di Berlin Academia der Wissenschaften, dan sebagainya. Perkembangan ilmu pengetahuan zaman modern. Filsafat modern merupakan pembagian dalam sejarah filsafat barat yang menjadi tanda berakhirnya era skolastisisme. Zaman modern sangat dinanti-nantikan oleh banyak pemikir manakala mereka mengingat zaman kuno ketika peradaban begitu bebas, pemikiran tidak dikekang oleh tekanan-tekanan di luar dirinya. Filsafat abad modern pada pokoknya dimulai dengan 3 aliran, yaitu aliran rasionalisme dengan tokohnya René Descartes, aliran empirisme dengan tokohnya Francis Bacon, aliran kritikisme dengan tokohnya Immanuel Kant. Selain aliran itu, juga muncul aliran-aliran besar beserta tokoh dan pemikirannya yang ikut berperan mengisi lembaran filsafat modern, antara lain yaitu idealisme, materialisme, positivisme, fenomenologi, eksistensialisme, dan praktisme. Tokoh penemu di bidang sains pada zaman modern, abad 17 sampai 19 Masehi. Isaac Newton, Leibniz, Joseph Black, Joseph Priestley, Antoine Laurent Lavoisier, Thomson. Perkembangan ilmu pada abad ke-18 telah melahirkan ilmu seperti taksonomi, ekonomi, kalkulus, dan statistika. Sementara pada abad ke-19 lahirlah farmakologi, geofisika, geomorfologi, paleontologi, arkeologi, dan sosiologi.